Berdasarkan pengalaman peserta SIMAK UI, banyak nih yang merasa udah jawab jawaban dengan logis, tapi masih salah. Kenapa ya? Karena mereka menjawab dengan opini, bukan dengan pola yang diminta oleh soal. Halo Sobat Bima! Nah, di video selanjutnya ini kita akan coba membongkar soal-soal tersebut. Karena kalau teman-teman sudah terbiasa dan bisa ngerjain soalnya, peluang buat mendapatkan jawaban benar itu lebih besar loh. Walaupun nanti mungkin soalnya beda-beda. Oke, kalau begitu pastikan menonton video ini sampai habis ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Let's go! Oke, sekarang kita masuk ke soalnya ya teman-teman. Kita mulai dengan soal nomor 1. Nah, balik lagi untuk jenis-jenis soal seperti ini, seperti yang sudah kita bahas di part-part sebelumnya, kita perlu mencari hubungan antar kata yang sudah diberikan. Nah, di sini kita diberikan ada mengintip dengan melihat. Seperti teman-teman, aku yakin pasti sudah mulai ketemu nih, ya sudah mulai terbiasa nih mencari hubungan-hubungan kata yang bentuknya seperti ini. Kita coba breakdown terlebih dahulu, ada mengintip, oke, dan juga ada melihat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, pasti yang lebih umum, ya, yang bentuknya lebih umum yang mana? Mengintip atau melihat? Oke, jelas dong, melihat dong, ya. Melihat ini kan bentuknya lebih umum, ya artinya ya dia melihat dengan mata gitu ya, secara keseluruhan aja, secara general gitu ya. Nah, kalau mengintip ini adalah kegiatan yang lebih khusus, lebih dalam, ya, lebih detail gitu. Jadi mengintip ini khusus. Oke, kalau begitu tandanya kita nemu ini ya, hubungannya gitu loh. Mereka adalah jenis kegiatan yang mirip-mirip, yang sama ya. Jenis kegiatan ini sama gitu. Jenis kegiatan sama, oke. Tapi yang bikin beda apa? Yang bikin beda adalah polanya. Yang kata pertama, yaitu mengintip, itu khusus. Terus kata kedua, yaitu yang di berikutnya, polanya adalah umum. Nah, ini polanya. Kita udah ketemu ya. Nanti kita cari yang khusus dengan umum. Oke, yang mana nih kira-kira kalau kita lihat? Sendal dengan alas kaki. Nah, sebenarnya kalau sendal dengan alas kaki bukan khusus atau umum, tapi sendal adalah jenis dari alas kaki. Mendekat dan memperdekat, itu juga kurang tepat ya. Itu bentuknya lebih ke sinonim. Cuci dengan setrika juga kurang tepat. Mengiris dengan menumis, ya itu bukan khusus umum. Ya, mereka bahkan maknanya juga berbeda gitu ya. Nah, oke, kalau gitu kita ketemu jawabannya di pilihan terakhir. Yang E yaitu adalah genggam dengan pegang. Kita coba breakdown sama kayak yang di atas. Genggam. Ya, teman-teman juga pasti sering mendengar ya kata genggam. Oke, lalu ada pegang. Nah, kira-kira yang mana yang bentuknya lebih umum? Jelas, pegang. Pegang lebih umum. Kenapa? Ya karena itu kan adalah kegiatan megang aja gitu ya, kayak megang aja tanpa melihat detail-detail tertentu dari pegangannya gitu kan. Nah, berbeda dengan genggam. Genggam itu lebih detail, lebih khusus. Karena kalau genggam kan bentuknya seperti mengepalkan ibu jari gitu kan ya. Kalau menggenggam tuh kayak gini kan, kayak lebih kayak kayak gitu ya, menggenggam. Nah, artinya dia lebih detail, kegiatannya lebih khusus. Oke, kalau begitu bentuknya sama dengan yang di kata yang diberikan, mengintip dengan melihat, yaitu adalah bentuknya kata pertama adalah khusus dan kata berikutnya adalah umum. Oke, kalau gitu langsung kita pilih jawabannya yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Nah, di soal pertama tadi kan mungkin polanya memang harus benar-benar dicari ya, gitu ya. Nggak bisa kayak langsung ketemu gitu. Nah, kalau diperhatikan, soal nomor 2 ini malah bentuk soal yang sebenarnya mudah ya, teman-teman. Baca hubungannya langsung ketemu harusnya. Ada dorong dengan tarik.
Oke ya, kelihatan nih sebenarnya ya, dorong dengan tarik ini sesuatu yang bentuknya sangat berbeda atau sangat berkebalikan ya kan, tanpa kita lihat maknanya satu persatu. Tapi nggak apa-apa, biar teman-teman terbiasa, coba kita lihat kalau dorong itu kan bentuknya artinya dia menolak gitu ya, menolak ke depan gitu ya. Sebenarnya ada juga sih dorong yang ke belakang, tapi kan maksudnya kan ke depan kita gitu ya. Oke, nanti dia menolak ke depan. Oke, itu untuk dorong. Ya udah, berbeda atau sebaliknya si tarik ya. Kalau tarik kan tadi menghela gitu ya, kayak gitu ya. Kayak dibawa ke sini gitu ya. Tadinya dia mendekatkan gitu ya. Mendekatkan, menghela ke arah kita. Ya, karena kita kalau menarik tuh misalnya kayak tarik tambang kan ke sini atau kayak narik sesuatu ke sini gitu ya. Nah, ya udah kalau gitu kita melihat hubungan mereka adalah apa? Antonim. Lagi dan lagi bentuk-bentuk seperti ini sebenarnya terlihat sangat jelas ya. Terlihat cukup apa? Cukup mudah gitu loh buat dilihat. Oke, oh bentuk antonim. Oke, kalau gitu sekarang kita cari di pilihan yang mana nih yang bentuknya adalah antonim atau katanya berseberangan maknanya atau katanya berkebalikan maknanya. Berbeda dengan bersatu. Coba kalau kita lihat berbeda dengan bersatu. Nah, itu belum antonim ya. Bersama dengan berdua juga bukan hubungannya. Mencoba dengan jajal itu malah mirip-mirip, sinonim. Ubah dengan ganti juga. Oke, ya udah kalau begitu tandanya antonim yang paling tepat di jawabannya mana? Jawabannya E nih paling bawah. Ada renggang dengan rapat. Oke, coba dilihat renggang dengan rapat. Ya ini sebenarnya ketahuan ya. Langsung kelihatan. Teman-teman pasti sudah mulai terbiasa juga gitu kan. Kalau renggang tandanya jaraknya apa? Jauh ya. Renggang itu jaraknya jauh. Ada jarak besar gitu ya. Jaraknya jauh. Oke, kalau rapat tandanya jaraknya lebih dekat ya. Lebih tidak berjarak atau mungkin lebih kecil jaraknya. Jaraknya dekat atau tidak berjarak. Oke, kalau begitu terlihat kan bentuknya juga sama nih seperti dorong dengan tarik, yaitu adalah antonim. Oke, kalau gitu tandanya tanpa kita pikir-pikir lagi, teman-teman langsung pilih jawaban yang tepat, yaitu yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 3 ini sebenarnya teman-teman pasti agak sedikit tricky nih kalau nggak diperhatikan dengan detail atau nggak menemukan detail-detail tertentu dari soal. Jadi, di sini ada tumpah dengan darah. Bentuk soal yang seperti ini, hubungannya mungkin nggak bisa kita artikan secara harfiah. Tumpah itu apa maknanya, darah itu apa. Tapi kita menemukan satu pola, yaitu mereka adalah bentuk yang terikat ya. Mereka adalah frasa tetap gitu ya. Jadi tumpah darah. Nah, ini kan biasanya digunakan dalam satu bentuk yang sama gitu ya, dalam satu konteks yang sama gitu kan. Jadi ini bukan diartikan tumpah ini apa, darah ini apa nih. Bukan seperti itu gitu ya. Tapi kita melihat tumpah darah secara kesatuan itu maknanya apa gitu kan. Nah, kan kalau kita lihat tumpah darah itu kan artinya tempat kelahiran ya kan. Tempat kelahiran. Oke, artinya kita nemuin satu pola, yaitu ini adalah frasa tetap ya. Mereka terikat gitu ya. Terikat. Ya udah kalau gitu tinggal kita cari deh di pilihannya mana nih yang bentuknya seperti itu ya, yang bentuknya frasa tetap gitu ya, yang bentuknya terikat gitu. Bermain dengan main. Enggak dong, ya kan? Pasti bermain dengan main itu dua yang beda gitu. Dan nggak selalu bermain-main gitu kan. Hilang punah, enggak, bukan itu sinonim. Terluka, tersakiti juga sinonim. Berduka dengan bersedih juga sinonim. Nah, temu deh jawabannya yang E, tanah air. Karena tanah dan air, kalau diartikan secara harfiah, ya mereka beda-beda dan nggak ada korelasi yang signifikan gitu kan. Tapi, kalau kita samakan seperti si tumpah darah, yaitu dia adalah bentuk terikat atau frasa tetap gitu ya, ada maknanya.
Udah gitu, tanah air tuh ya, ya ini tempat kita membicarakan diri gitu ya, Indonesia gitu kan. Gitu ya udah, tandanya kita menemukan nih di sini ya konsepnya, polanya kita cari yang mana yang rasa tetap dan dia bentuk terikat. Kalau begitu, teman-teman bisa langsung memilih jawaban yang tanah air. Alright, kita sekarang lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, nomor berikutnya ini bentuknya mirip-mirip soalnya seperti yang tadi. Kita mencari dulu nih hubungannya. Hubungan antara kecewa dengan emosi. Ya, ini relate ya. Pasti banyak nih ya teman-teman yang sering gitu ya. Mungkin kecewa ataupun sering memiliki emosi. Jadi harusnya tahu maknanya. Oke, kalau kita lihat di sini dari kecewa dulu ya. Kalau kecewa ini kan sebenarnya bentuk atau jenis dari suatu perasaan psikologis bernama emosi, ya kan? Nah, tandanya kalau kita lihat kecewa ini adalah ya tadi ya bentuk ketidakpuasan terhadap sesuatu. Oke, secara bentuknya dia adalah jenis dari apa? Jenis emosi. Si kecewa ini jenis emosi. Oke, ya udah. Sekarang kita masukin emosinya. Nah, kalau emosi ini kan tandanya kan apa? Kondisi psikologis, ya kan? Ada banyak gitu kondisi psikologis tuh. Ya, ada kecewa, ada sedih, ada bahagia, ada gembira, ada mungkin syukur, dan lain sebagainya lah. Pokoknya banyak sekali bentuk emosi. Nah, tandanya dia adalah ini bentuk utamanya gitu ya, lebih luasnya, bentuk luasnya. Nah, gimana nih? Ketemu nggak kira-kira hubungannya? Ketemu dong, tandanya kecewa adalah jenis dari emosi ya. Jadi dia adalah jenis dari emosi ini gitu. Nah, tandanya kalau kita buat simpulan, kata kedua adalah jenis dari kata pertama. Oke, sekarang kita lihat nih yang mana yang bentuknya jenis. Sakit dengan sehat, jelas bukan. Dia adalah antonim. Sehati dengan setuju, sinonim. Suka dengan sangat, juga bukan ya. Karena suka itu bukan jenis dari sangat gitu ya. Kurang relevan. Yang D, nah ini nyamuk dengan serangga. Nah, serangga kan bentuk yang lebih luas. Dan nyamuk adalah jenis dari serangga. Sama nggak dengan pola sebelumnya? Sama. Coba kita lihat di sini. Nyamuk. Ya, nyamuk kan tandanya serangga gitu ya, yang terbang. Lalu dia biasanya ya menghisap darah kita gitu kan. Udah, nyamuk ini adalah jenis serangga. Serangga sendiri adalah bagian yang lebih luas. Ya, bentuk luasnya. Sama, dia juga bentuknya seperti ini. Ya, kata kedua adalah jenis dari kata pertama. Ya udah, kalau gitu tandanya kita langsung aja teman-teman pilih jawaban yang D. Nyamuk dengan serangga. Gimana? Masih semangat nggak buat bahas ke soal berikutnya? Harusnya masih dong, karena soal berikutnya termasuk soal yang sering keluar nih dalam bentuk-bentuk verbal kayak gini. Oke, lagi dan lagi kita dikasih clue yang lumayan banyak, yaitu ada sapi dengan ternak, sama dengan bayam dengan apa? Nah, bentuk soal seperti ini sebenarnya memudahkan kita, karena kita udah ketemu nih. Oke, sapi dengan ternak hubungannya apa? Dikasih clue nih, bayam dengan apa kira-kira? Yuk, kita coba breakdown satu persatu, mulai dari sapi dengan ternak. Oke, ya kita bisa tahu ya, sebenarnya kelihatan nih. Kalau sapi adalah salah satu hewan yang diternak, ya kan? Sapi adalah jenis hewan yang diternak gitu. Tandanya ini jenis hewan yang diternak. Oke, tandanya kita bisa highlight bahwasannya kata pertama yaitu adalah jenis.
dari kata kedua. Oke. Sekarang ada bayam di sini. Nah, kalau kita lihat, oke, bayam itu kira-kira jenis dari apa sih, teman-teman? Ya, kalau kita lihat kira-kira jenis dari apa sih bayam itu? Kayak apakah jenis dari batang, dari enak, dari daun, dari sehat, atau dari sayur? Jelas, bayam adalah jenis sayur. Karena ya sayur itu kan ada banyak kan jenisnya. Salah satunya adalah bayam. Ada bayam, ada mungkin kangkung, ya ada mungkin bangkol, dan tomat dan lain-lain. Oke, nah, jadi ini, coba kita buat simpulan seperti yang di atas. Bayam jenis dari sayuran. Oke, sama nggak bentuknya? Sama, ya. Mereka sama-sama jenis. Oke, untuk soal-soal seperti ini teman-teman dengan mudah tinggal mencari hubungannya dan kalau udah ketemu langsung disesuaikan. Di sini hubungannya kata pertama adalah jenis dari kata kedua. Jadi kita pilih jawaban yang sayur. Oke, untuk jenis soal seperti tadi ya, nomor sebelumnya itu termasuk soal yang sering keluar nih. Dan juga sebenarnya kita bisa dengan mudah menerka-nerka. Tapi untuk soal yang seperti ini, coba diperhatikan. Ini agak sedikit menjebak ya teman-teman kalau kalian nggak hati-hati dan nggak melihat sebenarnya apa sih hubungan sebenarnya. Ada kantong dengan kerah. Dipikir-pikir kantong ya di baju atau di celana dengan kerah apa hubungannya gitu kan. Nah, kita lihat dulu di sini. Kantong dengan kerah. Kira-kira aja. Biasanya kantong dan kerah adalah sesuatu yang ada di mana? Betul, biasanya ada di baju ya, atau mungkin di celana gitu ya. Jadi mereka adalah suatu hal yang berada di suatu benda yang lebih besar gitu kan. Artinya mereka apa sih? Mereka adalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Kantong dan kerah adalah bagian kecil. Ya, dari apa? Dari baju. Baju ini lebih besar karena di baju ada kantong, ada kerah, ya ada kancing, ada mungkin jahitan, ya dan lain sebagainya. Oke, kita ketemu tuh bentuk seperti ini. Kita tadinya nggak cari hubungan sinonim atau hubungan antonim, tapi kita melihat bahwasannya ya mereka berdua adalah bagian dari baju. Ya, atau mungkin kemeja gitu ya. Atau seragam yang dia baju gitu ya. Nah, kalau begitu, tandanya kita ketemu. Polanya apa? Polanya adalah dua kata tersebut adalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Dalam konteks yang kecilnya kantong dan kerah, yang lebih besarnya baju. Oke, itu polanya. Udah ketemu, sekarang kita cari di pilihan yang mana yang bentuknya juga seperti itu. Ada bus dan truk. Apakah bus dan truk adalah sesuatu bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar? Apa sesuatu lebih besar yang menggabungkan antara bus dan truk? Nggak ada dong. Ya, kurang tepat. Celana dengan kemeja. Nah, celana sendiri adalah bagian yang lebih besar. Ya, kemeja juga sama gitu. Jadi mereka lebih ke jenis-jenis baju, bukan bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Nah, ini ketemulah kita di yang C, akar dengan batang. Nah, pasti kalian udah menebak-nebak juga kan jawabannya yang itu. Akar dengan batang, betul yang itu ya. Karena akar dan batang itu adalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Apa coba? Pohon, betul ya. Dia adalah bagian dari pohon. Nah, coba kita tulis di sini. Ada akar dan juga batang. Ya, walaupun sebenarnya mungkin batang juga besar ya kan. Dia adalah bagian terbesar dari pohon itu sendiri, tapi bukan bentuknya, maksudnya bukan ukurannya, tapi lebih ke secara definitifnya aja gitu loh. Ya, secara polanya aja gitu. Coba kita lihat di sini. Ya. Dia adalah bagian dari apa? Bagian dari
pohon, ya kan? Di pohon ada akar, ada batang, ada daun mungkin ya, dan lain sebagainya. Sama nggak bentuknya dengan si kantong dan kerah? Sama ya, mereka adalah dua kata yang merupakan bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Akar dan batang, bagian kecilnya, sesuatu yang lebih besarnya adalah pohon. Kalau begitu, kita bisa menjawab soal ini dengan pilihan yang C. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, kalau tadi ya bentuk soalnya kita mencari makna dan cuma dikasih 2, lagi dan lagi kita dapat soal yang dapat clue-nya lebih banyak. Dan harapannya ini bisa lebih membantu teman-teman nih untuk mengerjakannya. Oke, sekarang kita lihat ada logis dengan rasional sama dengan tembikar dengan apa. Nah, mungkin ada yang kaget juga nih, tembikar apa? Ntar kakak bahas. Sekarang kita lihat dulu ada logis dengan rasional. Oke. Kalau kita perhatikan, ya, logis dengan rasional ini kan adalah cara berpikir. Ya kan, cara berpikir yang berdasarkan data, yang melihat baik buruknya secara detail, dan juga dipikirkan dengan matang, gitu kan. Oke, tandanya mereka, kita bisa bilang ini adalah cara berpikir dengan matang. Oke, sama ya, rasional juga sama gitu ya. Cara berpikir dengan matang. Ya, mungkin walaupun detail maknanya ada perbedaan, tapi inti maknanya sama, seperti itu. Oke, kita ketemu. Bentuknya apa, teman-teman? Ini hubungannya apa? Sinonim, atau kata yang memiliki makna yang mirip atau serupa. Oke, tulis dulu. Sinonim. Oke, lanjut ke tembikar. Apa tuh Kak tembikar? Kok kayak gak pernah dengar gitu ya. Oke, sini. Tembikar itu adalah, kalau teman-teman pernah melihat suatu karya yang terbuat dari tanah liat gitu ya, lalu dibentuk-bentuk, itu ada tembikar gitu loh ya. Jadi intinya dia adalah suatu benda yang dibuat dari tanah liat. Kayak kalau pasti secara detail tuh dia dibakar atau di apa, itu mereka nanti dibentuk gitu ya. Jadi kalau kita bilang tembikar ini adalah olahan tanah liat. Nah, karena tadi sinonim, tandanya kita cari jawaban yang sama-sama olahan tanah liat. Oke, di sini kita lihat langsung ketemu jawabannya ya. Yang A, keramik. Betul, karena keramik juga merupakan olahan tanah liat juga. Keramik kan dibuat dari tanah liat, lalu dibakar, dibentuk gitu kan. Oke, tikar bukan. Pajangan belum tentu dari tanah liat. Vas juga belum tentu dari tanah liat, walaupun beberapa ada gitu ya. Bentuk, nah itu lebih kurang tepat ya, karena kan tadi sinonim. Oke, kalau begitu coba kita tulis sini keramik. Oke, sama ya, keramik juga olahan tanah liat. Oke, bentuk mereka sama-sama sinonim nggak? Sama ya, sinonim. Sama seperti yang di atas. Logis dengan rasional. Oke, kalau begitu kita langsung pilih jawaban yang tepat adalah yang A, keramik. Bagaimana sahabat Bima? Sudah mulai paham kan? Sebenarnya kunci mengerjakan soal SIMAK UI, teman-teman hanya perlu fokus kepada setiap pola soalnya. Jangan lupa untuk evaluasi setiap habis latihan, serta drilling soal-soal di tahun-tahun sebelumnya. Setelah ini kita bahas soal apa lagi ya? Boleh langsung nih tulis di komen di bawah. Serta jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video pembelajaran bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.